Oke, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal yang kita dapat sombongkan, karena semuanya berasal dari Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak yang rindu untuk lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Dan mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Thank you Lord. Yes. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Yes. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Kami mau lebih lagi mengenal-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku,
terjadilah sudut yang kau mau. Sama-sama. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Senangkanmu, mulia, kamu mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kau Rajaku, yes, atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan suruhmu. Lebih lagi katakan bersama-sama. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan suruh bumi menyembah. Kami tinggikan kau Raja di dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Oh, kami agungkan namamu. Kaulah kebenaranku, kau yang selalu ku pegang. Yesus, ku mau menyenangkanmu. Itulah pilihanku, itulah kerinduanku. Oh, hanya Engkau yang ku sembah, yang ku tinggikan. Yes, kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Firman-Mu adalah kesukaan setiap kami Tuhan. Biar kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang terus berpegang pada kebenaran Firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ingin lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu ketika kami naikkan pujian, ada mujizat Tuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kelepasan terjadi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Satukan hati dan pikiran kami, biar kami boleh lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kehidupan orang yang berintegritas pasti berbeda dengan dunia. Amin.
Karena hidupku takkan sama. Sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang kami pegang. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Woo. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Come on, lebih lagi. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Yes, haleluya. Ketika kita hidup berintegritas, kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Amin. Haleluya. Lebih lagi memuji Tuhan. Inilah komitmen setiap kami, Tuhan Yesus.
kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui sebuah dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Sama-sama. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui sebuah dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama katakan, wow. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Suaramu. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
kembali Bapak Ibu Saudara. Terkadang integritas kita diuji saat kita menghadapi masalah, menghadapi cobaan, menghadapi godaan. Apakah kita tetap bisa berpegang pada kebenaran firman Tuhan atau kita goyah? Dan kita juga tahu bahwa kekuatan kita terbatas. Mari Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Karena hanya Yesuslah yang dapat kita andalkan. Amin. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama kembali. Yes, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kau yang memampukan setiap kami Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan
firman-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami andalkan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau. Saya serahkan pada hamba-Nya. Hanya Kau yang kami andalkan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin seringkali kami mengandalkan manusia. Seringkali kami mengandalkan teman, seringkali kami mengandalkan saudara, seringkali kami mengandalkan kolega Tuhan. Ampuni kami, tapi biarlah kami boleh Tuhan melalui lagu ini diingatkan kembali Tuhan. Bahwa hanya Yesus yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Mungkin jemaat Tuhan pagi hari ini datang dengan pergumulan. Kami percaya Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan Yesus. Kami datang kepada alamat yang tepat Tuhan. Tuhan sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diajar oleh firman Tuhan. Firman Tuhan boleh membentuk setiap kami Tuhan supaya kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitahan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang serba terbatas. Pengurapan Tuhan ada buat hamba-Mu dan juga pengurapan yang sama diberikan kepada jemaat Tuhan. Baik yang menyampaikan firman Tuhan, baik yang mendengarkan sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Kita disegarkan kembali oleh hadirat Tuhan. Amin. Ya, nggak connect? Oke, hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Masih bicara tentang integritas. Kalau kita bicara tentang integritas, saudara, judul khotbah saya pagi hari ini atau minggu ini adalah teruji integritasnya.
Otomatis kalau teruji sudah pernah dilewati lewat ujian demi ujian, betul ya? Teruji nih kualitasnya nih, barang ini emang bagus, memang sudah diuji berkali-kali. Kalau cuma baru diuji satu kali dapat nilai 10 bisa dibilang bagus nggak tuh? Belum ya, tapi kalau diuji berkali-kali dan didapati hasilnya bagus, berarti luar biasa. Ini kayaknya kita nggak connect nih, nggak nyambung. Ya nggak connect sama Tuhan repot. Oke, kita akan lihat next slide, karena belum nyambung di sini ya. Saya ngambil beberapa kutipan saudara. Richard Carlson dia mengatakan, make living your life with absolute integrity and kindness your first priority. Jadikan hidup yang berintegritas mutlak dan kebaikan sebagai prioritas utama Anda. Jadi kesuksesan itu impact, kesuksesan itu hasil. Jadi prioritas kita bukan hidup sukses, tapi hidup berintegritas. Betul ya saudara ya? Dikatakan, the foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love, and loyalty. Jadi batu fondasi kesuksesan yang seimbang adalah kejujuran, karakter, integritas, iman, kasih, dan kesetiaan. Kalau saudara punya ini saudara, saya percaya apapun yang dikerjakan oleh tanganmu pasti dibuat Tuhan berhasil. Amin. Nah kita melihat satu tokoh di dalam Alkitab, mungkin tokoh ini sering dibahas ya. Bicara tentang Yusuf, bahasa Inggrisnya Joseph, ya Yusuf, banyak yang nama Yusuf ya di perjanjian lama ada nama Yusuf. Orangnya berintegritas. Yusuf perjanjian baru juga berintegritas tuh. Jadi saudara yang punya nama Yusuf harusnya berintegritas. Yusufnya Maria juga hatinya tulus dikatakan. Nah saudara, nah kita lihat. Yusuf adalah orang yang teruji integritasnya sekalipun dipercayakan banyak hal dalam hidupnya. Kalau kita belum, ada orang yang ketika belum dikasih kepercayaan apapun kayaknya kelihatan jujur tuh. Saya pernah baca satu berita saudara, dia kerja sama bosnya udah kurang lebih 10 tahun lebih, tapi didapati pada akhirnya dia menipu bosnya. Ya, menggelapkan uang. Ya, sampai barang-barang milik bosnya diangkut sama dia. Bahkan properti milik bosnya dijual saudara, bayangkan. Udah kerja 10 tahun lebih loh, puluhan tahun saudara. Artinya tidak teruji itu. Ketika dipercayakan banyak hal, ternyata tidak teruji. Nah kita lihat Kejadian pasal 39, ayat 1 sampai yang ke-6 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sama-sama katakan Tuhan menyertai. Saudara mau disertai Tuhan? Tapi enggak semua orang Tuhan mau menyertai. Hanya orang-orang yang berintegritas loh Tuhan sertai. Kemarin Pak Willy bawa firman tentang Ahan ya. Akhan. Ya, Akhan. Ahan karena tidak berintegritas, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan diambil dari orang Israel. Betul apa betul? Lawan Yeriko bisa menang. Tapi lawan kota yang kecil, kota Ai nggak bisa menang. Karena apa? Tuhan ambil, Tuhan cabut penyertaan perlindungannya. Perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil. Sama-sama katakan selalu berhasil. Dalam pekerjaannya maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikannya kuasa, perhatikan, dikasih otoritas banyak saudara, atas rumahnya. Mungkin kalau dalam kehidupan sekarang, atas rumahnya, deposit boxnya, berangkas uangnya, apartemennya, propertinya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf,
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara mau nggak melalui hidup saudara, perusahaan saudara, tempat saudara bekerja diberkati Tuhan. Melalui hidupmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Melalui hidupmu, gerejamu diberkati Tuhan. Amin saudara. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa. Bayangin loh, makan gaji buta nih Potifar. Gak perlu ngatur apa-apa lagi nih selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Perhatikan, Yusuf dipercaya banyak hal. Tentunya sebelum dipercaya banyak hal, Potifar lihat kualitas hidupnya Yusuf. Betul ya? Saya catat saudara, Yusuf ini memiliki kualitas, next slide, sebagai seorang high quality jomblo. Jadi pria-pria nih harus punya kualitas ini nih. Yang pertama, kemampuan dia beradaptasi. Karena dari seorang anak kesayangan menjadi seorang budak di negeri orang itu lain cerita, betul ya? Kalau dia kalau Yusuf dipercayakan banyak hal di rumah orang tuanya itu beda cerita tuh. Tapi ini budak, dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, zaman dulu yang namanya budak nggak punya hak untuk hidup. Dengan kata lain, kalau bosnya benci hari ini dia pengen mati, ya udah mati. Makanya kita lihat ya, ketika Yusuf difitnah, nggak ada yang namanya peradilan, betul ya? Nggak ada yang namanya investigasi. Yang ada Yusuf dikriminalisasi. Tidak ada persidangan, yang ada pemenjaraan, betul ya? Karena apa? Zaman dulu yang namanya budak nggak punya hak untuk hidup. Dan saya mau katakan, Yusuf punya kemampuan beradaptasi. Bayangkan, dari anak kesayangan menjadi seorang budak di negeri orang. Menjadi seorang budak yang nggak punya hak hidup, nggak punya hak istimewa. Mungkin di rumah orang tuanya tiap pagi udah ada sarapan. Ini harus cari sarapan sendiri, saudara. Ya, disertai Tuhan. Nah Yusuf punya kriteria yang luar biasa, dia disertai Tuhan. Alkitab katakan Tuhan selalu membuatnya berhasil. Yang berikutnya, dikasihi oleh tuannya atau majikan. Saya percaya kalau saudara jadi kesayangan bos mah luar biasa mantap jiwa, betul ya? Perhatikan, Yusuf tidak menjilat bos loh. Tapi karena ngelihat hal-hal yang baik dalam hidup Yusuf, maka tuannya Potifar mengasihi Yusuf. Ada orang kan kalau orang gak kenal Tuhan, orang dunia tuh supaya dikasihi sama bosnya dia berusaha menjilat bosnya, betul ya. Ngomong baik di depan bosnya, bekerja baik di depan bosnya kalau dilihat. Tapi Yusuf tidak. Kemudian apa? Dipercayakan banyak hal. Bayangin, dia pegang kunci apartemen, pegang kunci rumah, pegang kunci berangkas, uang. Dia pegang gitu semuanya. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Potifar makan gaji buta tuh. Dia gak perlu ngatur apa-apa lagi. Bahkan dikasih bonus lagi. Udah good person, good attitude, good looking lagi coba. Kurang apa coba? Mantap jiwa gak nih orang? High quality gak nih? Udah cakep, berintegritas, mampu beradaptasi, ditaruh di mana aja selalu berhasil, disertai Tuhan. Cewek mana yang gak kelepek-kelepek lihat Yusuf? Dan saya percaya Yusuf walaupun budak jaga kebersihan tubuh gak bau ketek. Saudara mau punya pacar cakep tapi bau ketek? Bikin pedas mata saudara. Nah ada satu kutipan Jimmy Carter dia tulis gini, ini bagus nih. Next slide. We must adjust to changing times and still hold to unchanging principle. Kita harus punya kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Namun tetap berpegang pada prinsip yang tidak berubah, yaitu apa? Integritas. Bayangin, Yusuf dari anak kesayangan, jadi budak, itu perubahannya besar nggak? Besar sekali. Lingkungannya berubah, bahasanya berubah, orang yang ditemuinya juga orang-orang yang baru dia jumpai, yang belum dia pernah jumpai sebelumnya, dia harus mampu punya kemampuan beradaptasi, tapi perhatikan baik-baik. Dia tetap pegang prinsip yang tidak berubah, yaitu takut akan Tuhan.
berintegritas di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang takut dengan perubahan. Tapi ada orang yang mengalir dengan perubahan, tapi dia juga prinsip hidupnya jadi berubah. Dulunya jujur, ketika ditempatkan dengan lingkungan yang tidak baik, dia jadi ikutan. Saya baru baca satu artikel Bapak Ibu Saudara. Ternyata kuda laut ya ketika dilahirkan sama induknya, dia bisa kamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ada seorang ilmuwan dia taruh nih, akhirnya berhasil tuh melahirkan anak-anak kuda laut. Dia taruh kayak spora, ganggang atau apa yang warna-warna lain. Selang beberapa saat si kuda laut ini berubah warnanya, si anak-anak kuda laut ini. Jadi nyamar, jadi kayak bunglon tuh. Ngerti ya bunglon? Kalau ditempel di coklat jadi coklat, ditempel di mana jadi berubah lagi tuh. Dia berubah nih. Tuhan kasih kemampuan kepada dia untuk supaya menghindari dari ancaman. Tapi firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Betul ya? Tapi Tuhan mau kita serupa dengan Tuhan, pegang prinsip-prinsip firman Tuhan tanpa kita gak bisa beradaptasi. Ada orang, gue harus kudus, tapi gak bisa beradaptasi dengan lingkungan, gak bisa berhasil juga. Ada orang gak bisa yang namanya menyesuaikan dengan perubahan. Tapi ada orang yang berubah dengan lingkungannya, tapi jadi ikut-ikutan berubah. Tapi perhatikan, Yusuf punya prinsip yang luar biasa. Dia mampu beradaptasi dengan perubahan, tapi dia tetap berpegang pada prinsip yang tidak berubah. Berapa aja di antara kita mau hidup seperti itu, amin. Teruji integritasnya. Amsal pasal 16 ayat 13 mengatakan begini. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kalau saya pelajari ini saudara, Yusuf itu dikasihi Tuhan. Karena dikasihi Tuhan, maka dikasihi sama bosnya. Yang ketika katakan apa? Jadi saudara jangan cari ambil hati bosnya dulu nih. Pastikan saudara orang yang dikasihi Tuhan dulu. Amin. Kalau hidupmu berkenan, saudara dikasihi Tuhan, maka bos yang galak juga bisa jadi baik sama saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul ya? Nah ini prinsip yang pertama. Teruji integritasnya walaupun dipercayakan banyak hal dalam hidupnya. Yang kedua saudara, teruji integritasnya sekalipun tidak ada yang melihat, kata firman Tuhan. Secara manusiawi ketika tidak ada siapapun yang melihat diri kita, maka akan berpotensi dan berpeluang untuk kita berbuat dosa. Betul ya? Gak ada yang lihat nih. Gak ada siapa-siapa, gak ada yang lihat. Mungkin suami gak tahu. Atau istri gak tahu, orang tua gak tahu, anak-anak gak tahu nih. Biasanya kita berpotensi berpeluang bikin dosa. Tapi kita lihat dengan Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 11 dikatakan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Bayangin loh, seorang budak loh, gak punya hak hidup loh. Dicintai sama istri majikan, kok bisa ya? Nanti kita akan lihat, ada beberapa terjemahan bahasa Inggris luar biasa. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau apa? Istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah walaupun dari apa? Walaupun dari hari ke hari. Berarti lebih dari 1 hari enggak? Lebih dari 1 hari enggak? Mungkin berbulan-bulan ya. Dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Perhatikan, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Gak ada di rumah loh. Jadi cuman Yusuf sama istri Potifar. Kita nggak catat tuh nama istri Potifarnya siapa. Tapi seringkali kita nyebut siapa? Tante Pot. Gak ditulis tuh. Nama istrinya gak disebut. Perhatikan. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Berapa banyak kita baca berita rumah itu dirampok karena gak ada satupun orang di rumah itu. Betul ya?
Sering kali kita baca kayak gitu kan. Misalnya nih orang mudik nih, biasanya lebaran nih. Dirampok kenapa? Karena udah dilihatin nih, gak ada seorang pun yang di rumah itu. Dalam terjemahan baru bahasa Indonesia yang kedua nih, versi yang kedua. Kemarin waktu acara Alkitab ya, Pekan LAI saya beli nih buku yang TB2. Perhatikan, beberapa waktu berselang istri tuannya itu terpikat. Nah, ada kata terpikat, melihat Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Perhatikan saudaraku dikasih Tuhan, banyak kali orang jatuh dalam dosa. Bukan dari orang yang jauh, dari orang yang terdekat di sekeliling kita. Makanya banyak cerita ya, bos affair sama sekretaris, karena tiap hari ketemu. Orang Jawa bilang apa? Cinta itu timbul karena seringnya berjumpa, katanya gitu. Apa sih bahasa Jawanya? Waiting tresno jalanan soko kulino ya. Nah. Waiting tresno jalanan soko kulino. Artinya apa? Cinta itu tumbuh karena sering. Nah, kan ada ya, baca kan yang kasus selingkuh pakai chatting dari Gojek. Baca dong, iya kan? Baca. Kok bisa ya aplikasi chatting Gojek buat selingkuhan ya? Karena udah tahu kalau baca Instagram pasti ketahuan. Kok bisa ya? Sampai yang bikin aplikasi Gojek ini siapa namanya, Nadim ya. Saya bikin aplikasi ini untuk mempermudah saudara beli makanan, antar jemput. Bukan mempermudah saudara untuk berselingkuh. Bahkan lebih gila lagi, ada orang selingkuh dari mana? Chattingan game, Discord. Coba yang suka main game nih. Yang suka main game ya. Dari chattingan main game. Kamu siapa? Kamu mainnya hebat banget ya. Mobile Legends-nya, kenalan dong, kenal. Kamu cantik ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Saudara perhatikan loh, orang kalau mau bikin dosa ya walaupun gak ada kesempatan juga bisa bikin dosa. Apalagi dikasih peluang. Perhatikan, digoda oleh orang yang sering dijumpainya. Dibujuk dari hari ke hari, lebih intensif lagi, saudara perhatikan. Di saat tidak ada yang melihatnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, penting bagi kita nih punya dasar untuk hidup berintegritas. Next slide. Adalah hidup takut akan Tuhan. Sama-sama kita baca Amsal 15 ayat 2-3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi apa? Orang jahat dan orang baik. Kenapa orang jahat dan orang baik perlu diawasi? Oh, bukan orang jahat aja yang diawasi. Supaya orang baik gak jadi. Mata Tuhan ada di segala tempat. 2 Rabu yang lalu, waktu di Kompria saya bahas ayat ini saudara. Tapi ada kalanya Tuhan pakai orang lain jadi mata-mata kita. Saya mau cerita waktu saya masih kuliah S1, saya tuh pengen banget belajar motor Bapak Ibu Saudara. Saya tuh gak bisa naik motor, gak bisa. Naik mah bisa lah, bawa gak bisa. Naik mah bisa dong, masa gak bisa naik. Saya tuh gak bisa bawa motor. Waktu kuliah S1, saya menyempatkan waktu belajar sama pengerja gereja waktu itu. Saya bilang gini, ajarin saya naik motor dong. Oke, di mana kok? Kita cari tempat, saya bilang gitu ya. Jadi saya belajarnya tuh lewat dari jam 6 ke atas, 6 sore ke atas gitu kan. Udah agak malam, ya jam 6, setengah 7 lah maghrib gitu kan. Di daerah wali kota, saya pikir gak ada yang tahu nih, jemaat gak ada yang tahu, gak akan ada yang tahu nih. Saya belajar motor saudara. Saya ngendarain, pengerja saya di belakang saya bawa motor. Pulang, ada yang nyampe. Mami saya bisa tahu, kamu belajar motor ya? Loh kok bisa tahu saya bilang. Kok bisa tahu saya bilang. Ada jemaat yang nyampein, siapa jemaatnya? Tuhan pakai dia jadi mata-mata saudara. Ya kan? Saudaraku dikasih Tuhan, sering kali, memang betul mata Tuhan ada di segala tempat. Tapi ada kalanya juga Tuhan pakai orang lain jadi mata-mata kita. Halo, ya apa ya? Betul. Ya, saudara, mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi, perhatikan, mengawasi orang jahat dan orang baik. Makanya C.S. Lewis dia tulis begini, integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Amin.
Orang dikatakan berintegritas itu bukan ketika dilihatin, kitanya kerjanya bagus, melakukan hal yang baik. Tetapi ketika tidak ada yang lihat kita, kita tetap melakukan hal yang benar. Itu namanya berintegritas. Selalu kali kasih Tuhan, kalau kita melakukan apa yang benar karena dilihat orang, kita bekerja rajin karena ada mandor yang mengawasi kita, itu bukan berintegritas. Itu memang apa ya, nature-nya kita loh. Nature-nya kita, oh kalau dilihatin orang gue kerja bener. Tapi kalau nggak dilihatin orang gue kerjanya nggak bener. Makanya ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak di bawah 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun gitu. Kalau tiba-tiba anakmu tiba-tiba diem, seringkali dia melakukan sesuatu di luar nalar kita. Betul, betul. Saya perhatiin aja, kalau Rafa cerewet gitu, oh cerewet berarti normal ya. Oke bagus, good. Tapi kalau tiba-tiba diem, wah apa nih, ngapain nih? Rafa kamu di mana Rafa? Rafa, saya pernah cerita sama saudara ya, sedang ngegunting cover sofa. Dia bilang apa? Aku lagi ngegunting, terus kegunting dia bilang gitu. Jadi kalau anak-anak yang tiba-tiba diem nih, bukan tiba-tiba jadi penurut saudara, perlu diperhatikan. Dia doing something di luar nalarnya kita. Nah ini perhatikan saudara, mata Tuhan penting sekali. Punya prinsip hidup takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Permulaan pengetahuan. Kita lihat yang ketiga. Setelah dikasih Tuhan, Yusuf perjalanan hidupnya gak mudah. Dimulai dari dijual sama saudara-saudaranya. Sebelum mau dijual kan mau dibunuh, betul ya? Iri saudara-saudaranya, mau dibunuh. Ada di antara kita yang saudara-saudaranya iri, mau dibunuh? Coba boleh angkat tangan yang pernah mau dibunuh sama saudaranya, boleh angkat tangan? Nggak ada. Yang pernah dijual, boleh angkat tangan? Tidak ada juga. Yang pernah difitnah sama saudaranya? Tidak juga ya, berarti hidup saudara lebih baik daripada Yusuf. Betul ya? Betul ya? Perhatikan saudara, ya. Yusuf ini perjalanan hidupnya nggak mudah. Saya percaya gini loh, di dalam Alkitab Tuhan selalu catat, Tuhan selalu tulis proses yang dialami oleh tokoh-tokoh besar. Karena saya percaya mereka gak akan pernah menjadi tokoh yang besar kalau gak ngelewatin proses. Gak ngelewatin proses. Saya percaya saya boleh ada di tempat ini, berdiri di depan saudara, karena ngalamin proses. Saya ngalamin proses saudara. Saya dulu bilang sama Tuhan gini, Tuhan ada firman Tuhan yang mengatakan seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya Tuhan. Saya lah besar di Sukabumi, orang tahu nakalnya saya. Bagaimana orang bisa aner sama saya. Tapi saya harus ngelewatin proses itu. Saya pikir-pikir, kayaknya esnya bukan Sukabumi deh. Mungkin esnya Semarang mungkin. Tapi saya harus ngelewatin proses. Tokoh-tokoh besar manapun, kita catat mereka ngalamin proses supaya mereka bisa dipromosikan oleh Tuhan. Nah, kita lihat di dalam bagian yang ketiga ini, Kejadian pasal 40 saudara. Ayat 14 sampai 16 dikatakan, tetapi ingatlah kepada aku, ini ceritanya udah di penjara karena difitnah, dia ketemu juru minuman namanya juru roti. Lalu mereka punya mimpi, dalam satu hari mereka punya mimpi sama-sama, kemudian Yusuf mengartikan mimpi mereka. Ayat 14 dikatakan, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah, apa saudara, keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan. Kalau dalam terjemahan TB2 dijebloskan ke dalam liang tutupan atau liang tahanan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ayat 23, perhatikan ayat 23. Tetapi Yusuf, apa saudara, tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan apa? Dilupakan. Saudara pernah dilupakan sama orang terdekat? Saudara pernah gak dilupakan sama orang yang pernah saudara bantu? Gimana perasaannya? Gimana rasanya? Sakitnya tuh di sini. Ya kan? Perhatikan, dalam terjemahan baru yang kedua, namun kepala juru minuman itu tidak ingat lagi, gak ingat lagi loh kepada Yusuf. Ia lupa kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Yusuf, dia berintegritas loh.
Hidup jujur loh, tapi perhatikan. Nek, hidupnya dipersulit, betul nggak? Hidupnya dihambat. Impiannya, visinya, dia cerita sama saudara-saudaranya dihambat. Hidupnya dihalang-halangi. Hidupnya difitnah. Hidupnya ditentang. Hidupnya dimusuhi. Hidupnya diperkarakan. Hidupnya dilupakan. Kalau saudara ngalamin itu semua, masih mau hidup jujur nggak? Halo? Saudara hidup jujur nih. Berintegritas nih. Hidup benar nih sama Tuhan. Tapi hidupmu saudara dipersulit. Naik jabatan susah. Hidup saudara dihambat, dapat promosi dihambat, dihalang-halangi, difitnah, ditentang, dimusuhi, diperkarakan, dilupakan. Masih mau hidup jujur nggak? Halo? Halo? Masih mau hidup jujur? Ada yang bilang enggak loh, enggak. Ada yang geleng-geleng loh, enggak. Saya mau tanya nih, saudara udah hidup jujur tapi ngalamin itu semua, masih tetap mau hidup jujur? Coba yang masih tetap mau hidup jujur angkat tangan. Oh, saya bersyukur masih ada angkat tangan ya. Saya takut ya tadi ya. Siapa yang gak mau hidup jujur lagi deh? Kalau gue gini mah hidupnya. Gak mau hidup jujur lagi deh. Perhatikan loh saudara. Kalau saudara baca tadi kisah itu, dia mengartikan mimpi. Kayaknya udah ada secercah harapan nih. Gue bakal bentar lagi keluar dari penjara, betul gak? Gue bisa mengartikan mimpi. Lalu dia bilang sama juru minuman, lu ingat sama gue ya, jangan lupa sama gue. Oke, good. Oke, friend, nah, kita kan friend, oke. Makanya suka ngaku friend, belum tentu saudara diingat, saudara. Oke, kan kita friend. Kita mencatat 2 tahun kemudian baru diingat. Apakah Tuhan kejam dengan Yusuf? Tuhan tahu waktu yang tepat mempromosikan Yusuf. Kalau hari-hari ini hidupmu dipersulit, kalau hari-hari ini hidupmu dihambat, hidupmu dihalang-halangi, hidupmu difitnah, hidupmu ditentang, hidupmu dimusuhi, hidupmu diperkarakan, hidupmu dilupakan, tetap berintegritas di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat mempromosikan kita. Yang ngerti katakan amin. Jangan pengen dipromosiin. Gak jadi cawapres marah. Gimana kalau kita bikin poros baru supaya jadi cawapres? Waktu ya Tuhan itu waktu yang paling tepat. Kalau saudara udah hidup benar, hidup jujur, tapi ngalamin itu semua, tetap hidup benar. Mungkin ya saya nggak tahu apa yang ada di benak Yusuf. Mungkin dia bilang gini, wah bakal lama gue di sini nih. Mungkin saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Yusuf saat itu. Selang 1 hari, selang seminggu, selang sebulan, kok gak ada kabar ya? Betul ya? Kalau saudara nonton film-film yang orang terdampar di pulau gitu kan, dia sampai garisin hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu kan. Mungkin itu juga yang dilakukan Yusuf. Hari pertama, kok gak ada kabar dari juru minuman? Juru minuman disingkat Jumin. Kok gak ada kabar dari Jumin nih? Hari kedua, hari ketiga, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kok gak ada kabar ya? Aduh, udah deh. Mungkin, saya gak tahu. Mungkin saja itu titik terendah dalam kehidupan Yusuf. Karena dia pikir sebentar lagi saya bakal keluar dari penjara ini. Saudara jangan bayangin penjara zaman dulu seenak zaman sekarang loh. Apalagi penjaranya bagi koruptor ya. Yang ada AC gitu ya. Yang ada sofa. Ranjangnya king size, nggak ada saudara. Zaman dulu tuh seperti lubang. Di bawah tanah gitu ditaruh dingin, gelap. Mungkin maaf kata nih, pup sama pipis di tempat yang sama. Kita nggak tahu. Saudara bayangkan, saya mau kasih tahu saudara. Mungkin engkau kehilangan uang, kehilangan teman, kehilangan kolega, kehilangan kesempatan. Anda belum kehilangan apa-apa. Tapi kalau engkau kehilangan karakter, engkau kehilangan segalanya. Ada satu kutipan, Dave Ramsey dikatakan, jika Anda kehilangan uang, Anda belum kehilangan apa-apa. Tapi jika Anda kehilangan karakter, Anda kehilangan segalanya. Dan kita perhatikan, Yusuf di situasi dia dilupakan, tidak diingat, diperlakukan dengan tidak baik.
dia tetap pegang prinsip hidup berintegritas. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kalau engkau hari-hari ini kau merasa hidupmu dipersulit, dihambat, dihalang-halangi, difitnah, ditentang, dimusuhi, diperkarakan, dilupakan dan lain sebagainya saudara. Tetap pegang prinsip firman Tuhan, hidup berintegritas. Karena saya selalu percaya waktu Tuhan untuk mempromosikan kita adalah waktu yang paling tepat. Saya mau tanya, seandainya seandainya ketika Yusuf belum dijual ke Mesir, dia baru cerita nih sama kakak-kakaknya tentang impian dia, bahwa dia bakal jadi raja, pemimpin dan lain sebagainya. Saat itu Tuhan langsung angkat dia jadi raja, kira-kira ceritanya bakal gini enggak? Saya percaya saudara. Saudara mungkin dapat visi dari Tuhan dan wujud visinya itu baru beberapa tahun kemudian. Karena saya percaya waktu Tuhan mempromosikan saudara itu waktu yang paling tepat. Amin. Haleluya. Jadi kalau hari-hari ini sepertinya hidupmu dipersulit, tetap hidup benar. Tetap hidup jujur. Tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Pegang prinsip firman Tuhan. Saudara jangan korbankan karakter saudara. Saudara jangan korbankan Kristus demi hal-hal yang bersifat sementara. Kita lihat yang terakhir saudara. Yusuf teruji integritasnya bahkan ketika berada di posisi puncak. Betul ya? Kita mencatat Firaun dapat mimpi, tidak ada satupun yang bisa mengartikan. Yang bisa mengartikan siapa? Juru minuman baru ingat, oh iya, aku ingat. Di penjara ada seorang Ibrani namanya Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi. Coba perhatikan, Kejadian pasal 45, ini ceritanya setelah bertemu dengan saudara-saudaranya nih. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saya baca Kejadian sampai Wahyu 12 kali, pas bagian ini selalu nangis. Nah kenapa deh? Ini pertemuan yang paling epic saya bilang nih. Bagian ini sama Esau ketemu Yakub, selalu nangis, epic banget. Dikatakan begini saudara, setelah itu menangislah ia pelan-pelan. Pelan-pelan nangisnya, keras-keras. Sehingga apa saudara? Kedengaran kepada orang, sekeras apa coba teriakannya? Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Bayangkan loh, udah sekian tahun, 13 tahun kurang lebih ya. Gak ketemu sama saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya pikir matilah Yusuf, udah pasti mati nih. Maka mendekatlah mereka katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ada yang pernah ngalamin kayak gini nih? 10 tahun kemudian, akulah saudaramu yang kamu jual. Tahu, gue masih hidup nih. Saya mau tanya nih, jujur ya, jujur jawab. Kalau saudara di posisi Yusuf, what would you do with your brothers? Kalau saudara di posisinya Yusuf, udah di atas puncak nih. Apakah kita akan punya same attitude sama Yusuf? Atau kita, this is the time to revenge. Apa sih kalau di Mobile Legends udah hampir kalah terus bisa epic comeback. Epic comeback nih. Lu bikin hidup gua susah, epic comeback nih. Tetapi perhatikan ayat yang kelima. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Penyesalan itu selalu datang di akhir. Kalau di awal, pendaftaran. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, itu tahun yang kedua. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Bayangin loh, yang dipikirin sama Yusuf bukan hanya kakak-kakaknya dan adik,
tapi keluarganya juga. Betul ya? Yang dipikirin kelanjutan keturunanmu sampai anak cucumu dipikirin sama Yusuf. Luar biasa loh. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kau perhatikan, kau renungkan deh bagian ini. What would you do kalau kamu di posisinya Yusuf? Akankah kita punya sikap yang sama yang seperti dilakukan Yusuf? Bukan sesuatu yang mudah loh, bukan sesuatu yang mudah loh. Seringkali kita baru disikut sama saudara kita, brother kita, diomongin kita udah langsung, marah luar biasa. Bayangkan, ini diperlakukan seperti itu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, Kejadian pasal 50 ayat 20, ini ayat yang paling populer nih dalam kisah Yusuf. Sama-sama kita baca, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang bisa mereka-rekakan yang jahat sama kita. Tapi Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Amin. Memang, kata memang itu artinya apa? Fakta yang gak bisa dibantah. Emang kok fakta? Saudaranya mau bunuh, menjual, dan lain sebagainya. Memang itu fakta yang tidak bisa dibantah. Tapi perhatikan, tetapi Allah, but God. Ada seorang pengkhotbah dia luar biasa. Dia khotbah judulnya but God. Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya bisa hidup karena ada kata but God, tetapi Allah. Ada seorang ibu yang datang kepada seorang dokter. Divonis cancer, stadium sekian lah. Lalu dokternya bilang gini, gak ada peluang, sangat tipis. Sangat tipis untuk kamu bisa hidup. Paling hidup kamu cuma bertahan 6 bulan ke depan. Wah dia hancur hati. Dia datang sama seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bilang Allah, but God, tetapi Allah sanggup tolong kamu. Mungkin penyakitmu tidak disembuhkan. Tetapi Tuhan kasih kamu kesempatan lebih lagi untuk kamu melayani Tuhan. So aku dikasih Tuhan, setiap kita itu bisa ada hari-hari ini karena tetapi Allah tolong kita. Firman Tuhan katakan apa? Kita tuh dulunya jahat, Efesus pasal 2. Hidupnya bobrok, hidupnya hancur-hancuran. Tetapi Allah yang penuh dengan kemurahannya. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih karunia-Nya menyelamatkan kita, saudara. But God. Jadi kalau hari-hari ini kau merasa ada orang-orang yang berusaha ya mereka-rekakan yang jahat terhadap hidupmu, kita punya Allah. Tetapi Allah bisa menjadi pembela kita. Kuncinya apa? Hidup berintegritas. Amin. Ahok pernah bilang gini, jika ingin tahu karakter seseorang, berilah dia kuasa, berilah dia posisi. Beri dia kuasa, beri dia posisi. Ketika berada di posisi puncak, seringkali sebagai manusia kita lupa siapa yang nuntun kita untuk berada di puncak. Seringkali ketika seorang berada di puncak jabatan, posisi, punya kuasa, kesempatan, dia akan melakukan banyak hal dan mungkin menghalalkan segala cara, saudara. Untuk membalas dendam orang-orang yang pernah melukai dia. Namun beda sekali dengan Yusuf. Ia bisa berada di posisi puncak karena integritas dan kejujurannya. Bahkan sekalipun ketika ia sudah ada di posisi puncak, karakternya tidak tergoyahkan. Saudara kasih Tuhan, oleh karena karisma, mungkin saudara bisa ada di atas puncak. Tapi hanya karena karakter, engkau tetap ada di puncak. Karisma membantu saudara untuk saudara bisa naik ke puncak. Makanya gak heran, banyak orang semua pengen jadi apa? YouTuber, pengen terkenal. Karisma, dia bagaimana caranya supaya orang bisa lihat karisma dalam hidup dia. Naik subscribernya, cepet. Tapi hanya karakter yang mempertahankan itu, saudara. Yusuf punya kesempatan. Punya kesempatan gak untuk membalas saudara-saudaranya? Punya. Dia punya kuasa, dia punya posisi, dia punya kesempatan. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan mempromosikan dirinya, mewujudkan semua mimpi dan visinya.
Bahkan firman Tuhan mengatakan Yusuf tidak membalas dendam, tapi justru memberikan pengampunan, memelihara seluruh kehidupan mereka. Ini sungguh luar biasa. Selama dalam prosesnya Tuhan, tetaplah untuk hidup berintegritas. Proses kadang menyakitkan, saya minta para pemain musik. Melelahkan, proses itu menyakitkan, betul ya? Proses menyakitkan enggak? Menyakitkan. Proses itu mungkin melelahkan bagi jiwa kita. Namun jika saudara dan saya tetap mempertahankan hidup yang berintegritas seperti Yusuf, maka ada berkat dan masa depan. Ayat yang terakhir saudara, Mazmur 37 mengatakan begini. Perhatikanlah, sama-sama kita baca ayat ini, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saya tulis begini saudara. Next slide. Tulus tanpa plus jujur plus suka damai, masa depan yang diberkati Tuhan. Saudara mau punya masa depan diberkati Tuhan? Apa saudara? Punya apa? Tulus, jujur, dan suka berantem. Suka apa? Suka damai. Apalagi? Tulus, jujur, suka damai. Tulus di sini bukan penyanyi ya. Bukan penyanyi ya. Tulus, jujur, suka damai. Ada masa depan yang diberkati Tuhan. Alkitab mengatakan gini, visi, saya tulis begini, visi tanpa hidup berintegritas hanya sebuah mimpi belaka yang tidak akan pernah terwujud. Saudara punya impian, tapi hidupmu, karaktermu ancur-ancuran, gak akan pernah terwujud ya. Visi tanpa hidup berintegritas hanyalah sebuah angan-angan yang tidak akan pernah tercapai. Betul apa betul? Kalau misalnya Yusuf punya visi dari Tuhan, tapi hidupnya gak benar, karakternya gak benar, gak punya integritas, bisa sampai di puncak? Saya rasa tidak. Tapi perhatikan, namun integritas memampukan visi dalam hidupmu digenapi. Integritas memampukan visi dalam hidupmu menjadi kenyataan. Integritas mengubah visi dalam hidupmu menjadi masa depan yang cemerlang dan diberkati Tuhan. Quotation yang terakhir saya tulis begini saudara, di warta saudara juga ada. Integritas adalah benih keberhasilan. Ini adalah prinsip yang tidak pernah gagal. Integrity is the seed for achievement. It is the principle that never fails. Saya nggak pernah lihat tuh orang yang hidup berintegritas hidupnya gagal. Saudara pernah lihat orang yang hidup jujur, kerja keras, takut Tuhan, berintegritas, hidupnya gagal? Pernah lihat? Kalau pernah kasih tahu sama saya contohnya. Tapi yang saya lihat orang hidup berintegritas, takut Tuhan, melakukan pekerjaan dengan baik, hidupnya diberkati Tuhan. Saudara gue dikasih Tuhan, sukses itu hasil dari proses. Seringkali kita mau skip proses, tapi Tuhan mau pagi hari ini. Yuk, ketika hidupmu mungkin dihalang-halangi, hidupmu dipersulit, hidupmu difitnah, hidupmu dihambat, hidupmu dilupakan, hidupmu diabaikan, tetap hidup berintegritas. Karena apa? Integritas adalah benih keberhasilan. Sama-sama katakan benih keberhasilan. Amin saudara. Ini adalah prinsip yang tidak pernah gagal. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nama. Oh, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sama-sama katakan, di telapak tanganmu tertulis namaku.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Hidupku, sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakan Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup. Kau menemaniku di atas gunung batu. Kau bawa diriku, sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Lagi katakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Pagi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan saudara. Bagaimana Yusuf teruji integritasnya. Dia dipercayakan banyak hal. Bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Dia tetap hidup berintegritas. Sekalipun dilupakan, diabaikan, dipersulit, dihambat, dihalang-halangi, difitnah, ditentang, diperkarakan. Dia tetap pegang prinsip untuk hidup benar, hidup berintegritas. Saudara mungkin kehilangan kesempatan, kehilangan rekan, teman, orang terdekat, mereka meninggalkan kita. Tapi jangan sampai engkau kehilangan karakter yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin kalau hari-hari ini hidupmu dipersulit, dihambat, dihalang-halangi, difitnah orang, diabaikan, dilupakan, dimusuhi, ditentang, diperlakukan tidak adil. Belajar pada prinsip firman Tuhan. Untuk tetap berpegang pada prinsip hidup takut akan Tuhan. Hidup berintegritas. Karena Tuhan selalu punya waktu yang terbaik untuk mempromosikan saudara dan saya. Tunggu waktunya Tuhan. Tetap jaga integritas dalam hidupmu saudara. Bahkan ketika engkau berada di posisi puncak. Ketika engkau berada di atas. Kau bisa melihat ke bawah bagaimana Tuhan menuntun perjalanan hidupmu. Kalau engkau sedang berada di bawah hari-hari ini, berada di dalam lembah kekelaman, biarlah matamu memandang kepada Tuhan. Di sana ada Tuhan yang menyambut kita. Di sana selalu ada Tuhan yang terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kau gumuli hari-hari ini. Mungkin ada hari-hari ini kau sedang mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Kepahitan demi kepahitan karena hidupmu dihambat, ditentang, dipersulit, difitnah, diperlakukan tidak adil. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak di sorga, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin hari-hari ini mereka merasa hidup mereka Tuhan dipersulit, dihambat, ditentang, difitnah, diperlakukan tidak adil. Tapi bila setiap jemaat Tuhan tetap pegang prinsip firman Tuhan. Hidup berintegritas. Mereka tetap Tuhan berpegang pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tidak mengorbankan itu Tuhan. Tidak mengorbankan iman mereka. Tidak mengorbankan kasih mereka kepada Tuhan.
tidak mengorbankan kejujuran dan integritas mereka di hadapan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dengan saudara-saudara kami yang beberapa hari ini dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Mungkin mereka ada yang terbaring di rumah sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang baru berikan kepada setiap kami, Tuhan. Kami yang susah dihiburkan, Tuhan. Kami percaya kami yang sedang menghadapi pergumulan, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan, selalu ada jalan keluar daripada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang setia, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah ditaburkan. Firman Tuhan yang Tuhan berbicara bahwa setiap kami, bila setiap kami orang-orang percaya Tuhan, teruji integritas kami Tuhan. Hari-hari ini hidup kami banyak kekecewaan, banyak hal-hal yang membuat kami takut, cemas, khawatir dan lain sebagainya Tuhan. Tapi kami mau tetap belajar berpegang pada prinsip firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan besar buat setiap kami. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Hey! Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang,
Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, terima kasih untuk setiap persembahan yang telah diberikan untuk Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami dari awal pertengahan sampai padanya. Berkati puji-pujian, memberkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Karena Tuhan Yesus sendiri akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati seseorang kami yang sudah melayani sebagai leader, singer, pemain musik, multimedia, penyerahan anak, pelantikan, diaken. Tuhan juga berkati bila semua boleh berjalan dengan baik. Berkati 2 jiwa baru yang boleh hadir, Tuhan juga akan kuatkan, teguhkan, supaya dia boleh tetap rajin dan setia mengiring kepada Tuhan. Kegiatan sepekan, bahkan setelah usai ibadah ini ada BIM Cabir. Kami serah dalam tamu, hari Senin juga ada BIM Cabir, hari Selasa doa, hari Rabu ibadah kompria, dan seterusnya. Kami serahkan dalam tamu. Biarlah Tuhan selalu hadir dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan ibadah sepekan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat kepada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.